yang lain. Makna memakan, kata ulama hadis, kota Madinah itu akan keluar darinya banyak pasukan dan akan menaklukkan kota-kota yang lain. Tapi tetap setelah ekspansi Islam itu, walaupun mereka melimpah hartanya, mendapatkan kemenangan, punya pemerintahan di sana, tetap saja Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Nah, ada tanggapan sebagian ulama tentang masalah kenapa Madinah lebih baik. Yang pertama karena adanya Masjid Nabawi, tidak dipungkiri masalah itu. Karena pasti masjid ini punya keutamaan tersendiri. Yang kedua adanya kuburan Nabi SAW, gitu kan. Yang ketiga, Nabi SAW menamakan Madinah sendiri dengan banyak nama. Di antaranya namanya adalah Al-Mahfudhah, atau yang akan selalu terjaga. Itu nama kota Madinah. Nama yang lainnya adalah Thaba dan Thayyibah, yang berarti sempurna dan baik. Gitu kan? Itu nama-nama kota Madinah. Dan sekian banyak nama-nama kota Madinah. Tapi nama-nama ini memang relevan dengan keadaannya. Artinya dia tidak akan pernah bisa terkalahkan dengan kota-kota yang lain. Riwayat yang serupa dengan riwayat nomor 4 tapi lebih panjang, itu adalah riwayat nomor 5 yang akan kita bacakan sekarang insyaAllah. Dan riwayat nomor 5 ini, riwayat nomor 6, riwayat nomor 7 itu agak mirip-mirip sebenarnya ya. Tentang masalah sama, akan ada ekspansi Islam keluar dari kota Madinah. Mereka menemukan wilayah-wilayah yang lebih subur, tapi tetap Nabi bilang Madinah lebih baik bagi mereka daripada mereka pindah ke wilayah-wilayah tersebut. Hadits nomor 5 ini dengan sanad sahih, Bapak Ibu sekalian, dan ini nomor 1190 dari awal belajar berbunyi dari Sufyan bin Abi Zuhair atau Abu Zuhair, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuftahul yamanu fayati qaumun yabussuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wa tuftahu syam fayati qaumun yabussuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wa tuftahu al iraq fayati qaumun yabussuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Terjemahannya, kata Nabi SAW, Yaman pasti akan ditaklukkan. Maksudnya menganut agama Islam. Lalu akan datang suatu kaum yang menghalau, lalu membawa keluarga mereka dan orang-orang yang taat kepada mereka. Maksudnya untuk pindah dari Madinah ke wilayah Yaman itu. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka, sekiranya mereka mengetahuinya. Dan negeri Syam juga, utara Jazirah Arab, bagian atasnya. Kalau Yaman, selatan Jazirah Arab, di bawah ya. Dan Syam juga di atas. Syam itu 4 negara sekarang, Lebanon, Syria, Palestina, dan Jordania, akan ditaklukkan. Lalu akan datang suatu kaum yang menghalau, lalu membawa keluarga mereka dan orang-orang yang taat pada mereka. Maksudnya pindah ke negeri Syam. Padahal Madinah tetap lebih baik bagi mereka, sekiranya mereka mengetahuinya. Dan Irak pun, timur Jazirah Arab, itu akan ditaklukkan. Lalu akan datang satu kaum yang menghalau, lalu membawa keluarga dan orang-orang yang taat kepada mereka untuk pindah ke Irak maksudnya. Padahal Madinah tetap lebih baik bagi mereka kalau sekiranya mereka mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Di sini disebutkan kosakatanya al-bassu, ya, artinya menghalau dengan kuat. Ada yang mengatakan bahwa artinya pergi dengan cepat. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian seperti tadi atau seperti biasa kita coba akan ambil faedahnya. Yang pertama ada informasi mujizat juga dari Nabi SAW kalau akan ditaklukkan negeri Yaman. Jadi kalau misalnya handphone ini kita anggap Jazirah Arab, ya, Mekah ini utaranya, bagian atas itu negeri Syam. Ini selatannya, Indonesia ini ada di selatan Jazirah Arab ya, kita di bawah. Makanya kalau kita sholat itu kita menghadap ke atas, kita menghadap ke utara ya. Jadi selatan, nah, selatan itu Yaman. Selatannya, atasnya itu negeri Syam. Timurnya itu adalah Irak. Baratnya adalah Afrika. Ya. Jadi Azizah itu dihimpit begitu ya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW 3 wilayah ini. Selatannya, utaranya sama timurnya. Karena ini dianggap wilayah yang paling subur. Ya. Lalu kemudian Afrika itu tidak disebutkan. Wilayah baratnya Jazirah Arab. Ya. Tapi 3 wilayah ini. Nah sekarang mujizat Nabi SAW disampaikan ini secara berurut. Akan ditaklukkan Yaman dulu. Nah Yaman ini berarti akan ada muslimin ke sana, kemudian menaklukkan wilayah tersebut, mereka masuk Islam. Dan Yaman itu memang subur. Banyak sumber mata air,
Ya, kehidupannya mirip dengan negeri Syam, mirip dengan negeri Syam. Ya, kalau yang pernah ke negeri Syam mungkin tahu ya. Kalau ke Yaman juga begitu, mereka seperti kita di Indonesia banyak tanam-tanaman, mata air, sungai, lautan, Masya Allah subur gitu ya. Nabi SAW mengatakan nanti akan ada pasukan dari kaum muslimin akan keluar dan menaklukkan Yaman. Dan mereka saking tertariknya dengan Yaman itu, sampai akhirnya mereka membawa keluarga mereka dengan cepat pindah ke sana. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah karena mereka dasarnya penduduk Madinah, tetap Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Dan ini faedah pertama, adanya mujizat informasi kalau Yaman akan takluk. Ya, dan sampai sekarang tentu Yaman, alhamdulillah masih mayoritasnya Muslim. Kemudian yang kedua faedahnya adalah juga akan ditaklukkan negeri Syam. Ya, di sini disebutkan bahwasanya akan ditaklukkan negeri Syam. Dan nanti juga sama, akan ada orang-orang yang berusaha untuk mengambil dengan cepat keluarga mereka untuk pergi ke sana. Dan makna daripada dan orang-orang mentaati mereka ini biasanya budak-budak ya. Atau para pegawai mereka di masa itu, mereka pindah, mereka kenal di sana terbuka pintu rezekinya, mereka hijrah semua pindah meninggalkan Madinah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah tetap Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Faedah ketiga, juga akan dibebaskan Irak. Di timur, Jazirah Arab, Irak, Iran, ya. Itu juga, itu Persia di masa itu. Juga akan ditaklukkan. Sama juga, subur juga negeri ini. Dan nanti akan ada orang-orang muslim yang tinggal di Madinah karena mereka ikut di pasukan membebaskan itu dari kekufuran. Mereka kembali jemput keluarganya lalu bawa pindah ke sana. Tapi ketahuilah tetap Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Jadi maksudnya di sini dari hadits ini kita ambil 3 faedah. Kalau akan ada 3 wilayah yang dibebaskan oleh kaum muslimin dan masuk Islam. Yaman, kemudian Syam dan juga Irak. Ini semua takluk tapi tetap Madinah belum bisa terkalahkan dengan wilayah-wilayah yang subur ini. Kita akan masuk Bapak Ibu sekalian ke hadits nomor 6 dalam bab kita ini dengan sanad Hasan di ghairi. Saya bilang tadi 6, 7 ini agak mirip-mirip ya. Mirip-mirip riwayatnya ya, tentang bagaimana akan dibebaskan beberapa wilayah nanti oleh kaum muslimin. Hadits nomor 6 ini dengan sanad Hasan di ghairihi menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini urutan 1191 dari awal belajar berbunyi dari Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qabri Hamzah bin Abdul Muttalib faja'alu yajurruna an-namirata ala wajhi fatankashifu qadamahu wa yujurrunaha ala qadamayhi fayankashifu wajhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha ala wajhi waj'alu ala qadamayhi min hadha asy-syajar." قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف ويصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا أو قال مراكب فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جذوبة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. Terjemahannya, kata Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, beliau mengatakan kami pernah bersama Rasulullah SAW suatu hari di samping kuburnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi SAW yang terbunuh di perang Uhud. Ketika para sahabat menarik kain penutup tubuhnya ke wajahnya, maksudnya jenazahnya Hamzah. Ini kejadian pada saat terjadi perang Uhud ya. Waktu dia mau dikuburkan, mau dikafani dengan bajunya, itu bajunya kena agak pendek, kalau ditarik ke wajahnya kakinya kelihatan. Maka kedua kakinya terbuka. Dan apabila mereka menariknya ke atas ke kakinya, maka bagian wajahnya terbuka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah kain ini pada wajahnya dan tutupilah kedua kakinya dengan bagian dari pohon ini. Maksudnya tutup wajahnya dengan bajunya dan nanti kakinya ditutup dengan daun-daun saja. Lalu dikatakan oleh Abu Usaid radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya setelah menutup jenazahnya Hamzah dan beliau melihat para sahabatnya ada yang menangis. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang suatu masa kepada manusia di mana mereka akan keluar pergi ke daerah-daerah perkampungan yang subur, maksudnya meninggalkan Madinah. Di sana mereka akan memperoleh makanan, pakaian dan hewan tunggangan, atau beliau bersabda hewan-hewan tunggangan. Di sini kalau di masa kita sekarang tentunya mobil-mobil, kendaraan. Di masa itu hewan tunggangan itu adalah kendaraan ya, unta, kuda gitu ya.
Lalu mereka akan menulis surat kepada sanak kerabatnya yang ada di Madinah sambil atau berisi, mari ikut bersama kami karena kalian berada di bumi Hijaz yang tandus. Hijaz itu Madinah dan Mekah, ya, dinamakan Hijaz. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan. Ada juga kosakata an-namira dengan huruf nun difathahkan dan mim dikasrahkan, yaitu kain lebar panjang terbuat dari wol yang biasa dipakai orang-orang Arab Badui. Dari hadis ini kita ambil pelajaran langsung saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kedudukan Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, karena sahabat ini yang menceritakan kepada kita kronologis hadis. Beliau yang menggambarkan kepada kita, maka kita sebutkan sebagai keutamaan khusus buat beliau. Kemudian yang kedua, adanya ajaran dari Nabi SAW tata cara menguburkan jenazah yang mati syahid. Ya. Tentu orang mati syahid itu dikubur dengan bajunya, ya, dengan pakaian mereka. Tidak dikhususkan kain kafan. Beda dengan jenazah umumnya. Jenazah umum itu harus dimandikan dulu, dibersihkan kotorannya gitu ya. Kemudian dibungkus dengan kain kafan. Kalau laki-laki 2 lembar, kalau perempuan 5 lembar, ya, supaya badannya tidak terbentuk. Ya, dibungkus dengan kain kafan tersebut. Nah, kalau orang mati syahid tidak seperti itu. Dibungkus atau dikubur dengan pakaian di badannya. Cuma Nabi SAW berikan contoh tetap bagian wajah ditutup, ya, dengan bagian pakaian bajunya. Ya. Dan kalau kakinya masih ada yang terlihat baru ditutup dengan daun-daun. Karena di masa dulu orang tidak ada pakai sepatu kayak kita sekarang. Kita kan sekarang sudah pakai sepatu kalau orang berperang misalnya. Kalau masa dulu itu memang orang cuma pakai lapisan bawahnya kulit, sisanya pakai lilit tali sampai ke betisnya gitu ya. Nah, otomatis betis itu akan terlihat dengan mata kaki, dengan telapak kaki. Maka Nabi SAW mengajarkan caranya, bagian wajah ditutup dengan pakaiannya, kemudian bagian kakinya ditutup dengan daun-daun. Nah, ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil tentang prosesi pemakaman para syuhada. Dan juga ada yang dilakukan Nabi SAW ya, di perang Badar, di perang Uhud itu, beliau mengizinkan sahabat untuk mengubur dalam satu liang lahat 2-3 orang jenazah ya. Dan beliau memerintahkan agar yang paling bawah sekali orang yang paling banyak bacaan dan hafalan Qur'annya. Baru kemudian di atasnya, baru kemudian di atasnya. Dari sini keluar sebuah hukum, ulama mengatakan bolehnya menguburkan dalam satu liang lahat beberapa jenazah. Gitu. Misalnya ibu kita meninggal lebih dulu nih. Terus 3 tahun kemudian ayah meninggal, mau dikubur di satu liang lahat yang sama boleh. Ya, secara hukum. Ya, ditumpuk, betul. Sekarang juga sudah keluar itu ya, peraturan-peraturan kita juga ada. Terutama di kota-kota yang padat kayak Jakarta gitu ya. Baik, itu pelajaran kedua yang bisa kita ambil. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi SAW menanggapi tangisan para sahabat. Karena sahabat ini banyak makna mereka menangis. Bisa menangis karena sedih melihat kematian Hamzah. Bisa juga menangis karena mereka merasa cemburu. Hamzah sudah meninggal, mati syahid, mereka masih hidup ya. Dan makna yang kedua jauh lebih dekat. Artinya para sahabat ini sebenarnya mereka berharap mati. Ya, bukan berharap kalau masuk medan perang bisa kembali. Itu yang selalu digambarkan tentang pasukan muslimin ya. Perbedaan dasar antara kita dengan pasukan orang-orang kafir, kalau kita masuk medan perang harapan kita mati gitu kan. Ya, kalau mereka berharap bisa pulang dan kembali lagi kumpul sama keluarganya. Jadi akan beda sekali prajurit yang menyerang karena ingin mati dengan prajurit yang berperang justru karena ingin kembali lagi. Nah seperti itulah gambarannya. Nah di sini bisa saja mereka menangis ini justru karena mereka cemburu. Mereka berharap mereka yang mati. Apalagi setelah melihat jenazah Hamzah walaupun hidungnya dipotong, berdarah, dadanya dibelah oleh kaum musyrikin, dimutilasi ya. Tetap saja Nabi SAW mengatakan aku diperlihatkan Hamzah bertelekan di dipan-dipannya di surga gitu ya. Dan dia adalah pemimpin para syuhada, pemimpin para syuhada. Jadi fisik itu tidak berpengaruh bagi orang yang terbunuh mati ya, karena yang penting adalah bagaimana dia mati. Apakah dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu aja. Masalah fisik tidak ada pengaruhnya. Ada orang ditabrak kereta api hancur badannya, ada orang meledak di pesawat, itu tidak penting dalam Islam. Ya, masalah fisiknya hancur atau tenggelam di lautan, dimakan, dihabis, dicabik-cabik oleh ikan, habis tubuhnya, itu tidak ada pengaruhnya dalam Islam. Atau orang mungkin kebakaran rumahnya, dia mati kebakaran, nggak ada pengaruhnya. Ya, karena yang penting adalah bagaimana dia meninggal, apakah dalam keadaan beriman atau kafir. Dalam keadaan beriman, ruhnya akan mudah keluar,
dan diterima oleh Allah SWT dalam keadaan kafir, maka akan sulit dan mendapatkan hukuman tentunya. Nah, seperti itu gambarannya. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil yang keempat adalah bagaimana Nabi SAW menyampaikan sebagai bentuk mukjizat nanti akan ada ekspansi Islam yang menyebar kemana-mana di muka bumi ini. Dan yang dimaksud dengan al-aryaf tadi sudah dijelaskan atau jamak daripada rif itu wilayah-wilayah yang subur, ya. Mereka berangkat pergi ke sana dan mereka tinggal di sana. Nah, kalau riwayat sebelumnya tadi yang nomor 5, mereka jemput keluarganya dari Madinah lalu dibawa ke wilayah tersebut. Kalau ini enggak, riwayat nomor 6 mereka menyurat ke keluarganya lalu mereka mengatakan halumma ilaina, ayo pindah ke kami. Lalu mereka menyebutkan alasannya apa? Karena wilayah Hijaz tandus, ya. Wilayah Hijaz tandus karena memang di Madinah itu umumnya wilayahnya itu memang tandus, ya. Padang pasir banyak umumnya, walaupun ada perkebunan kurma cukup banyak gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara persentase, misalnya meja ini kita gambarkan kota Madinah, maka lebih banyak tandusnya. Ada wilayah namanya Hara Syarqiyah dan Hara Gharbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat itu berisikan dengan batu-batu hitam yang tajam. Gak bisa ditanamin apa-apa gitu ya. Dan dari dulu memang Allah kasih itu sebagai pelindung atas kota Madinah. Jadi kota Madinah itu timur dan baratnya semuanya diisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Sampai hari ini mereka masih namakan wilayah timur dan wilayah barat. Nah, kota Madinah kalau kita lihat Jazirah Arab tadi, misalnya handphone ini tadi kita bilang Jazirah Arab, maka ini negeri Syam di atas. Kalau kita mau tarik Madinah sama Mekah, kita akan temukan yang lebih dekat dengan negeri Syam adalah Madinah. Di bawahnya Madinah Mekah, ya. Jadi Mekah itu lebih ke selatannya Madinah, lebih ke bawah ya. Nah di timur dan di baratnya Madinah itu diisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Jadi waktu pasukan Ahzab itu yang perang Khandak Bapak Ibu sekalian ya, itu ada 10.000 orang penunggang kuda semuanya. Itu gabungan antara orang Yahudi, Qainuqa dan Nadir yang diusir oleh Nabi tinggal di Khaybar. Mereka kurang lebih jumlahnya 1.000 orang. Dari orang Quraisy ada 4.000, dari suku Ghatafan ada 4.000, sisanya dari suku-suku Arab kecil 1.000. Jadi 10.000 orang. Mereka keluar ya semuanya untuk menyerang Madinah pada masa itu ya. Jadi memang Madinah sangat terhimpit dan sulit sekali untuk mereka keluar pada saat itu. Tapi dengan kuasa Allah SWT Allah menangkan pada saat itu ya kota Madinah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita sebenarnya adalah bagaimana kota Madinah ini tetap lebih baik walaupun mereka menemukan ya nanti di wilayah-wilayah ekspansi itu ya tempat-tempat yang lebih nyaman, akan dapat makanan, akan dapat minuman, akan dapat pakaian, tunggangan, dan mereka menyurati keluarga mereka untuk datang ke sana. Tetap saja Madinah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Dan di sini mereka katakan tandus ya, kota Madinah itu tandus pada saat mereka menyurat karena tadi ada wilayah itu. Nah saya lanjutkan tadi kalau kota Madinah itu waktu pasukan Ahzab mau menyerang Madinah, mereka tidak bisa dari timur dan baratnya karena ada batu-batu hitam yang tajam. Nah sementara kota Mekah berada di selatan Jazirah Arab, ya di selatan kota Mekah. Jadi orang Mekah itu hanya bisa menyerang Madinah. Kalau ini Madinah, timur sama baratnya nggak bisa diserang, dari selatannya saja mereka bisa serang. Makanya Khandak itu dibuat di selatannya saja. Karena kalau utaranya mereka harus putar jauh ke atas ke negeri Syam. Timur sama barat nggak bisa. Itu kelebihan sendiri kota Madinah. Ya, sehingga Madinah hanya bisa diserang pada masa itu dari daerah selatan. Makanya Khandak itu cuma dibuat di situ. Pernah lewat ya, kalau ke Madinah itu pernah lihat lokasi perang Khandak ya. Jalan raya yang besar itu, di dekat lokasi itu adalah dulu lokasi parit. Ya, lokasi parit di situ. Nah itu berada di selatan kota Madinah. Sehingga kalau kita berdiri menghadap ke jalan raya yang sekarang ada itu berarti arahnya menuju ke kota Mekah. Itu pelindungan khusus yang Allah berikan untuk kota Madinah. Tapi tetap Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Baik, kita akan baca ini mungkin hadis terakhir ya pada kesempatan ini, dan kita akan buka pertanyaan, yaitu hadis nomor 7 dengan sanad hasan sahih. Ya, ini urutan 1192 dari awal belajar berbunyi dari Aflah
mantan budak Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya ia pernah melintas dekat Yazid bin Thabit bin Abi Ayyub radhiyallahu anhum. Saat itu keduanya sedang duduk di Masjid Al-Janaiz. Yang satu berkata kepada rekannya, apakah kau masih ingat suatu hadis yang pernah diceritakan kepada kita oleh Rasulullah SAW di masjid yang saat ini kita sedang berada di dalamnya? Maka ia menjawab, ya, tentang Madinah. Aku mendengar beliau SAW mengklaim, innahu sayati 'alan nasi zamanun tuftahu fihi fatahatul ard, wa yakhruju ilaiha rijalun yusibuna rakha'un wa 'aishan wa ta'aman. فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا فيقولون ما يكيمكم في لعواء العيش وشدة الجوع فذاهب وقاعد حتى قالها مرارا والمدينة خير لهم لا يثبت بها أحد ويصبر على لعوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. Kata sahabat yang mulia ini, tepatnya ya Thabit bin Abi Ayyub, ya, dan Abu Ayyub ini adalah sahabat Nabi yang mulia ya. Sesungguhnya beliau menukil sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu masa di mana banyak daerah-daerah akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka kaum laki-laki akan keluar mendatangi guna memperoleh kesejahteraan. Maksudnya wilayah yang baru dibebasin ya dan masuk Islam. Kehidupan mereka di sana lapang dan melimpah makanannya. Lalu mereka mengunjungi saudara-saudara mereka yang sedang haji ataupun melakukan umroh. Seraya mengatakan, apa yang membuat kalian tetap tinggal di dalam kesempitan hidup dan kesengsaraan kelaparan? Maka ada yang pergi dan ada pula yang menetap. Hingga Nabi SAW mengucapkannya berulang-ulang. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka. Tidaklah seseorang bertahan di situ, maksudnya di Madinah, lalu bersabar atas segala kesempitan dan kesengsaraan hidup di dalamnya hingga meninggal dunia, melainkan aku pasti akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat kelak. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad jayyid dan para perawinya thiqah. Thiqah artinya terpercaya. Ya. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, faedah yang sangat banyak sekali. Di antaranya pentingnya seseorang itu sering mengulang-ulangi ilmu yang pernah dipelajari. Ya, dengan temannya, misalnya Bapak Ibu hadir pengajian begini, satu waktu ketemu lagi misalnya, lalu ingat gak kemarin itu kita belajar hadits ini dan hadits itu misalnya. Atau mungkin tidak harus di majelis kita, di mana saja gitu kan. Ini muraja atau mengulangi ilmu itu penting sekali. Walaupun kadang-kadang kita duduk di sebuah majelis yang dijelaskan materi yang sama, itu tidak ada ruginya bagi seorang muslim. Karena mengulang-ulangi materi bagian daripada ya cara dan metode yang paling efektif untuk membuatnya berbekas dan lebih mudah kita amalkan. Berapa banyak orang di antara kita setelah mendengarkan sebuah hadis mungkin itu yang ketiga kali, yang kelima kali baru dia praktekin. Ada orang mungkin yang baru dengar sekali sudah praktekin, ada orang tidak. Mungkin tentang sholat duha dia sudah dengarkan 10 kali. Tapi nanti yang ke-11 kali baru dia kerjakan. Bisa saja begitu. Jadi mengulang-ulangi ilmu itu penting sekali. Karena kadang-kadang dia bisa menjadi motivasi yang sangat baik untuk kita istiqomah menjaga kalau kita sudah kerjakan. Atau malah kita tersentuh untuk mengerjakan ibadah yang belum kita kerjakan sebelumnya. Nah seperti itulah. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini. Mereka setelah Nabi SAW meninggal, mereka pernah ketemu di sebuah masjid. Ya, kemudian mereka ngobrol. Ingat gak? Dulu kita pernah duduk di sini bersama Nabi. Nabi pernah ceritain tentang sebuah hadis. Mereka saling mengingat gitu ya. Terus yang satu mengatakan, oh iya saya ingat, ini loh bunyi hadisnya. Nah baru kemudian disebutkan. Nah itu tadi yang panjang lebar diceritakan tentang Aflah ya, dan juga dia ya, duduk bersama dengan Yazid bin Thabit bin Abi Ayyub. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah adanya informasi mukjizat dari Nabi SAW tadi, sama dengan sebelumnya ya, bahwasanya betul-betul nanti akan banyak sekali ekspansi Islam. Akan banyak pasukan Islam menyebar dan banyak wilayah di muka bumi ini yang menganut Islam. Kan dulu waktu Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu kan dalam kondisi tertekan. 13 tahun dakwah Islam di Mekah, yang masuk Islam hanya 153 orang. Gak bisa orang masuk Islam, karena siapapun, ibu kalau hidup dan bapak di masa itu, datang ke Mekah nanya, mana Muhammad, mana Rasulullah, digebukin. Ya. Digebukin, diambil hartanya, jadi orang ketakutan. Dan siapapun penduduk Mekah yang coba menunjukkan di mana Nabi, maka juga akan dihukum, gitu kan?
Sehingga terisolasi sekali. 13 tahun Nabi di sana tidak bisa ya menyebarkan Islam dengan leluasa karena yang menolak kerabat-kerabatnya sendiri dan itu ujian dari Allah SWT. 153 orang ini, 83 hijrah ke Ethiopia, 70 orang saja yang tinggal bersama Nabi SAW di Madinah, di Mekah. Sehingga memang sangat tersempit. Inilah sebabnya kenapa Nabi sempat keluar ke kota Taif. Lalu kemudian berdakwah di sana, tapi di sana pun ditolak dakwanya. Dan setelah ditolak, beliau pun keluar lalu beliau duduk di bawah sebuah pohon sambil beliau mengatakan, "Ya Allah, kemanakah arah hidupku ini? Ya, apakah engkau membiarkan aku ke masa depan yang belum jelas atau ke musuh yang aku tidak tahu mereka akan lakukan apa padaku? Namun kalau kau tidak murka, aku tidak akan peduli ya Allah." Artinya aku tetap saja akan ya menjalankan dakwah ini. Lalu Allah datangkan Jibril alaihissalam dan mengatakan, "Hai Muhammad, sungguhnya Tuhanmu telah mendengar keluhanmu dan sekarang Allah mengutus bersamaku malaikat penjaga gunung. Seluruh gunung di muka bumi di tangan dia nih. Perintahkan saja supaya dia menyatukan antara gunung-gunung antara Taif sama Mekah ini, menghancurkan mereka semua. Dan dakwahmu akan tersebar. Atau kamu bersabar, ya mereka tidak dihukum dan dakwahmu juga akan tersebar." Kata Nabi SAW, "Saya akan bersabar." Gitu kan? Tapi pada saat itu luar biasa, ditolak-tolak dakwah Nabi SAW. Nah akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Nah Madinah ini juga kota kecil. Sampai sekarang Madinah masih kota kecil. Kan gitu. Penduduk kota Madinah mungkin ya 3 jutaan. Ya. Bukan kota yang besar. Di masa kita sekarang ya. Dengan adanya juga hadis Nabi SAW motivasi untuk tinggal di Madinah, masih sedikit orang tinggal. Jadi masih kota kecil. Nah pada saat itu, kekecilan kota Madinah dan 10 tahun Nabi SAW berdakwah itu, menandakan memang masih kecil sekali kemungkinan umat Islam bisa menyebar di muka bumi. Karena kekuatan umat Islam di kota Madinah, kota kecil. Jadi tidak masuk, kalau secara hitungan manusia tidak akan masuk, oh Islam akan nyebar kayak kita sekarang sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana, Afrika gitu ya. Makanya Nabi SAW sampaikan, nanti, maksudnya setelah saya meninggal, akan terekspansi Islam ini. Hadis tadi sebelumnya, Yaman akan takluk, Syam akan takluk, Iran akan takluk. Ini kalau di masa itu orang kayak tidak masuk di akal ini gimana bisa? Tapi ini mukjizat dan ini benar berita dari Nabi SAW betul terjadi. Ternyata terekspansi kekuatan Islam tersebut. Ya, makanya Nabi mengatakan sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu masa, maksudnya manusia sini umat Islam, di mana banyak daerah-daerah akan ditaklukkan. Umat Islam akan keluar dan menang gitu ya. Dan banyak kaum laki-laki yang keluar lalu mendatangi wilayah-wilayah tersebut untuk memperoleh kesejahteraan, kelapangan hidup dan makanan. Ya, itu yang mereka lakukan karena mereka begitu ikut berperang, menang, kan dapat harta rampasan perang dan mereka leluasa tinggal di wilayah itu, bisa terapkan syariat Allah SWT dan mereka merasa nyaman karena sejuknya udara, karena melimpahnya makanan dan segala macam gitu ya. Plus lagi karena nyamannya di sana, Nabi SAW gambarkan mereka nanti akan datang di musim haji dan umroh. Mereka datang haji dan umroh dari wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan itu. Lalu mereka ngomong sama muslim yang dikenali di sana di musim haji. Ngapain tinggal di sini? Tandus gitu ya. Maksudnya tinggal di Mekah sama Madinah. Ikut bersama kami, gitu kan? Ikut bersama kami karena ya di sini di sana tidak akan ada kelaparan. Karena waktu itu memang kondisinya bukan, jangan dibayangin kayak negara Saudi sudah berdiri sekarang. Sekarang ini luar biasa gitu ya. Mau apa saja di Saudi ada gitu ya. Bahkan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Tapi di masa itu memang tidak seperti itu. Masih sangat sederhana gitu ya. Maka mereka pun akhirnya mengajak para jemaah haji, jemaah umrah mereka kenal, ayo pindah yuk. Nah orang-orang pada pindah semuanya. Karena tertarik dengan ceritanya. Sana sumber mata air banyak. Orang-orang Arab itu dulu karena susahnya air Bu. Dan Bapak sekalian. Mereka kalau temukan satu sumber mata air, itu satu suku bisa pindah di situ. Karena sumber mata air. Makanya orang Arab dulu dikenal dengan sumber mata airnya. Ya, mereka lebih dikenal nama sumber mata air daripada nama sukunya. Jadi kalau ditanya, kamu dari sumber mata air yang mana? Sumber mata air yang ini. Ya, mereka sebutkan begitu. Karena kalau dapat sumber mata air atau sumur itu mereka langsung ngerumun tinggal di situ. Karena susahnya, tandusnya orang mendapatkan air susah gitu ya. Waktu kami tinggal di Madinah saja, Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam 1 tahun itu sekali mungkin atau 2 kali saja hujan. Ya, dalam 1 tahun, memang jarang sekali gitu ya. Begitulah kondisi yang Allah SWT berikan. Makanya di sini digambarkan, mereka bilang, untuk apa tinggal di wilayah yang tandus gitu ya. Maka ayo pindah bersama kami. Itu dengan cara mereka mengajak orang-orang yang mereka temui dari jemaah haji dan jemaah umroh. Namun Nabi SAW tetap mengatakan, Madinah lebih baik bagi mereka. Ya, kalau mereka mengetahuinya,
dan tidak ada orang yang bersabar tetap kokoh ya di kota Madinah, kemudian sabar terhadap kesempitan hidupnya, lalu sampai mati, kecuali pasti akan mendapatkan syafaatku dan kesaksianku pada hari kiamat nanti. Ya, di sini menandakan berarti pelajaran yang luar biasa bagaimana informasi mujizat dari Nabi SAW akan terbuka wilayah-wilayah yang sangat banyak, dan kemudian banyak orang yang merasa nyaman di wilayah tersebut, lalu mereka menemui para jemaah haji, jemaah umroh, kemudian mereka mengajaknya pindah, dan Nabi sampaikan ada yang pindah, ada juga yang tidak. Tapi tetap Madinah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Pelajaran terakhir di sini adalah bahwasanya Madinah tetap lebih baik. Dan ini berlaku hukumnya sampai hari kiamat nanti. Walaupun negeri kita lebih subur, walaupun negara manapun di muka bumi lebih subur, tetap Madinah tidak akan terkalahkan. Dan sudah kami sampaikan tadi di pembukaannya Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap mudah-mudahan ya keutamaan seperti ini juga diberikan oleh Allah SWT kepada kita, walaupun kita hanya mampir di kota Madinah dengan niat memang untuk tinggal, gitu kan? Dengan niat memang untuk tinggal, maka mudah-mudahan saja ya Allah SWT berikan. Apalagi dengan keimanan kita ingin sekali hidup di Madinah, ada keluangan waktu untuk menambah hari, kita tambah harinya, kita melakukan banyak aktivitas dengan kesenangan hati di sana, bersedekah, sholat, berzikir, apalah segala macam itu, maka itu insya Allah kita berharap bisa masuk dalam kategori ini. Walaupun tentu tidak akan terbantahkan, orang yang tinggal di sana sampai meninggal akan lebih afdal. Nanti kan kita lihat di pelajaran kita yang akan datang insya Allah. Itu di hadis nomor 8, hadis nomor 9, hadis nomor 10. Semua bicara tentang motivasi. Nomor 11 ya, nomor 12. Itu semuanya tentang anjuran untuk meninggal di Madinah. Ya, bagaimana kita meninggal di Madinah. Ini meninggal bisa dengan cara tinggal sampai kita meninggal. Atau kita berdoa seperti Umar bin Khattab. Agar akhir hidup kita ditutup di kota Madinah. Bukan dengan bunuh diri ya. Ya, karena ada orang yang salah paham, pernah terjadi itu. Ya, saya tidak tahu kasus orang, ada orang kita pernah, waktu kami masih mahasiswa, entah memang karena dia lagi sakit secara kejiwaan atau tidak, tapi bunuh diri di Madinah. Ya, mudah-mudahan dia tidak salah paham dengan hadis itu, dia pikir yang penting mati di Madinah. Tapi ada orang seperti itu. Ini maksudnya adalah betul-betul dia mati alami, karena orang bunuh diri itu berarti dia dimurkai oleh Allah SWT. Allah marah dengan orang yang sengaja bunuh diri ya. Karena dia seakan-akan mau mendahului apa yang sudah Allah tentukan. Walaupun memang ajalnya datang, dia akan meninggal gitu. Nah seperti itulah gambarannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ini yang kita baca sebagai seorang muslim kalau Allah sedang melimpahkan nikmat kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 30 November tahun 2024 di Hotel Ritz-Carlton di Jakarta kami sudah menyelesaikan angkatan pertama Ghazwa akademik dengan tema cuan dunia akhirat tentunya. Kita sedang membahas tentang bagaimana motivasi dalam Islam untuk memiliki income dan pendapatan, serta juga bagaimana kiat sukses dan fondasi dasar untuk mencari income dalam Islam. Alhamdulillah jemaah dan peserta sangat antusias dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nama saya Firingga, saya berasal dari Pekalongan. Programnya ini bagus banget. Kita melihat bagaimana pengusaha muslim bisa berkumpul. Dan di sini kita melihat sebenarnya pengusaha muslim punya kekuatan yang luar biasa. Semoga Ghazwa bisa lebih memfasilitasi supaya teman-teman muslim ini bisa di-mapping potensinya, kemudian bisa ada sinergitas yang lebih besar lagi ke depan. Jadi ke depan semoga Batch 2 menjadi program yang saya tunggu-tunggu juga, pengen join lagi di agenda Batch 2. Sangat luar biasa ya, karena kita diajarin gimana supaya jualan itu mengikuti sunnah dan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Buat teman-teman yang pengen usahanya mengikuti sunnah Nabi, ini harus ikut karena sangat membantu kita buat nyalain usaha dengan benar. Alhamdulillah ya, ilmunya nggak cuma banyak tapi juga cukup penting karena ternyata selama ini ya kita bekerja itu nggak cuma untuk ngumpulin uang doang, tapi juga bisa ngumpulin pahala, barokah,
yang mana insya Allah nggak cuman cari untung aja gitu, tapi untungnya tuh bisa dunia sama akhirat. Terus kalau ini diadain yang keduanya, menurut saya justru malah penting karena di awal tadi kita baru di permukaannya aja ya. Jadi saya memang bener pengen belajar dari Ustadz Khalid bagaimana beliau bisa membangun bisnis seperti ini yang nggak cuman menguntungkan tapi juga bisa dibilang tetap menanamkan nilai-nilai Islami. Alhamdulillah banyak ilmu yang bermanfaat ya, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Dan untuk ilmunya masih banyak yang saya harus pelajari sebagai pengusaha awal. Alhamdulillah acara ini sangat inovatif buat kami para pengusaha muda karena selain kita berpikir mencari cuan, mencari duit, kita juga diajarkan untuk bagaimana mendapat keriduan Allah tadi sehingga kita bisa cuan nggak di dunia aja tapi juga di akhirat. Masya Allah ya, hari ini saya mendapatkan satu ilmu yang komprehensif, lengkap tentang fundamental di dalam berbisnis dari sudut pandang yang Quran dan Sunnah. Yang sangat lengkap, detail sekali bagaimana Ustadz Khalid itu menjelaskan dengan panduan yang sangat lengkap. Itu menurut saya yang sangat filosofis dan fundamental. Ya. Harusnya saya belajar ini di awal pertama kali buka bisnis, ya. Tapi saya baru belajarnya malah terakhir baru-baru ini. Kita berharap juga bisa bermanfaat setelah Ghazwa Akademik. Dan insya Allah kami akan membuka lagi lanjutan daripada akademik angkatan 1 ini kepada kaum muslimin yang berminat bisa insya Allah nanti mengikuti di Instagram kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli hewan kurban, jangan asal pilih. Yuk, pastikan hewan kurban kalian sehat dan sesuai syariat. Pertama, cek usia hewan kurban. Untuk sapi, minimal usianya 2 tahun ya. Kalau kambing kayak gini, usianya minimal 1 tahun. Nah, kalau domba, boleh kok usianya 6 bulan. Kedua, pastikan hewannya sehat dan matanya cerah. Hewan aktif, bulunya bersih dan nafsu makannya bagus. Ketiga, jangan pilih yang cacat ya. Nggak boleh buta matanya atau pincang kakinya. Tanduknya nggak boleh patah dan telinganya nggak boleh cacat. Di sini kita pastikan hewannya sehat-sehat. Dan juga lolos standar syariat. Jadi, percayakan pada kami agar Anda mendapatkan hewan kurban terbaik tahun ini. Yuk berbagi keberkahan bersama Adafal. Hubungi 08111 330 1515 atau 1414.